Dunia berkata selingkuh itu indah. Dunia berkata selingkuh itu enak. Untuk mengisi waktu, untuk mengisi sesuatu yang kosong dalam diri kita. Tapi saya mau katakan bahwa di hadapan Tuhan selingkuh itu dosa. Kenapa dosa? Karena itu adalah satu kebencian. Karena perkawinan itu adalah sesuatu yang dibentuk oleh Tuhan. Lembaga yang dibentuk oleh Tuhan secara resmi. Baik pasangan suami dan istri yang sudah disatukan, disahkan oleh Tuhan di hadapan hamba Tuhan, di hadapan saksi dan satu lembaga yang sakral. Itu sebabnya bagi pasangan yang berselingkuh, pasangan yang menyimpang harus kembali kepada pasangannya. Pak, tapi orang itu gimana Pak? Dia tidak cocok lagi dengan saya. Ingat, kita harus menghormati namanya perkawinan. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Dia berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Semua di sini apa? Semua yang sudah disahkan dalam pernikahan yang kudus oleh seorang hamba Tuhan, maka harus penuh dengan hormat kepada perkawinan. Kenapa? Perkawinan itu adalah disahkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menaungi akan pernikahan suami dan istri. Itu sebabnya kita harus menaruh hormat. Hormat artinya kita harus menjaga pernikahan kita. Jangan sampai suami atau istri berselingkuh. Jangan sampai suami istri itu lihat wanita atau pria yang lain, lalu kita tertarik, lalu kita mulai dekat, lalu kita mulai hidup dengan dia, bahkan kita berzina dengan dia. Itu namanya perselingkuhan. Tuhan bilang nggak boleh. Tuhan bilang katakan kembali kepada pasanganmu. Dia berkata begini, hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Ketika orang berselingkuh, maka dia akan mencemarkan tempat tidur. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa tempat tidur kita itu telah dikuduskan oleh Tuhan. Suami istri, tapi ketika dia berselingkuh, maka artinya tempat tidur sudah dicemarkan oleh wanita lain, tempat tidur sudah dicemarkan oleh pria lain, sehingga di situ ada dosa persinahan yang masuk, di situ ada dosa kebencian buat Tuhan. Itu sebabnya bagi Anda yang berselingkuh, maka engkau harus kembali kepada pasanganmu di dalam kasih karunia Tuhan. Dia berkata di sini, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Firman Tuhan katakan kita juga sebagai pasangan suami istri harus hati-hati. Jangan kita mencemarkan tempat tidur kita. Ada suami istri yang kalau mau hubungan mereka harus nonton film-film porno. Ini tidak boleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Tempat tidur kita itu telah dikuduskan oleh Tuhan. Jangan masukin dengan tontonan-tontonan yang tidak baik. Sebaiknya kita dengan kasih kepada suami atau istri kita, ya. Jangan dengan dirangsang dengan hal-hal yang berbau porno dan sebagainya, itu tidak boleh. Ya, kita harus sama-sama dengar suara Tuhan. Dia berkata, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi oleh Allah. Perhatikan di sini. Orang yang berselingkuh, orang yang berzina, dia berkata, enggak apa-apa. Yang penting aku enjoy, yang penting aku senang, yang penting aku cinta juga kepada wanita itu, yang penting aku cinta juga kepada pria itu. Saya mau katakan, Anda akan dihakimi oleh Allah. Walaupun Anda mungkin orang Kristen, walaupun engkau sudah melayani Tuhan, tapi kalau engkau berselingkuh, maka engkau harus kembali kepada pasanganmu, karena engkau akan dihakimi oleh Allah. Oh, itu sebabnya Tuhan begitu mencintai pernikahan. Itu sebabnya Tuhan menjaga pernikahan. Makanya dibilang orang yang berselingkuh, orang yang mencemarkan tempat tidur itu akan dihakimi oleh Allah. Ada sesuatu yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Hakiman akan terjadi pada saat engkau ada di dunia ini. Dan penghakiman akan terjadi pada saat nanti di dalam kekekalan hadirat Allah. Kiranya ini bisa memberkati. Yang senang berikan like dan komentar. Katakan komentar, saya akan setia dengan pasangan. Dan juga berikan share kepada
orang lain sehingga orang bisa diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati.